Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastriani Rahayu dengan NIM 2104045 kelas A program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan konseling komprehensif, yaitu suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan oleh konselor sebagai penanggung jawab dan pelaksana program bimbingan konseling di sekolah. Layanan bimbingan komprehensif memiliki komponen dasar. Yang pertama, layanan dasar bimbingan, yaitu layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Tujuan layanan dasar bimbingan yang pertama yaitu membantu peserta didik memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, baik lingkungan pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, maupun agama. Mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya yaitu fokus pengembangan dan fungsi layanan dasar bimbingan. Fokus pengembangan yang pertama yaitu self-esteem, yang kedua motivasi berprestasi, tiga keterampilan pengambilan keputusan, keempat keterampilan pemecahan masalah, kelima keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, keenam penyadaran keragaman budaya, dan ketujuh perilaku bertanggung jawab. Selanjutnya fungsi layanan dasar bimbingan. A. Fungsi agama bagi kehidupan. B. Pemantapan pilihan program studi. C. Keterampilan kerja profesional. D. Kesiapan pribadi, baik fisik maupun psikis, jasmania maupun rohania, dalam menghadapi pekerjaan. E. Perkembangan dunia kerja. F. Iklim kehidupan dunia kerja. G. Cara melamar pekerjaan. H. Kasus-kasus kriminalitas. I. Bahayanya perkelahian massal atau tawuran. Dan J. Dampak pergaulan bebas. Layanan dasar bimbingan memiliki jenis layanan dan strategi. Jenis layanan dasar bimbingan yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan pendekatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, dan layanan kelompok. Strategi pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan klasikal. Guru pembimbing melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal, contohnya seperti diskusi. Yang kedua, pelayanan orientasi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama sekolah atau madrasah, contohnya organisasi, kurikulum, maupun personil pendidik. Yang ketiga, pelayanan informasi merupakan sarana pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung atau tidak langsung, contohnya media cetak atau elektronik. Yang keempat, bimbingan kelompok merupakan pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil untuk merespon kebutuhan dan minat mereka. Yang kelima, aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Melalui kegiatan ini dapat ditemukan need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, serta dapat diperoleh hasil analisa perkembangan peserta didik. Aplikasi instrumentasi dapat dilakukan dengan instrumen tes, dilakukan oleh psikolog, dan non-tes dilakukan oleh guru pembimbing. Selanjutnya, komponen dasar yang kedua yaitu layanan responsif, yaitu layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik, dengan tujuan membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan maupun kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Fokus pengembangan layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli
konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi, antara lain tentang pilihan karir dan program studi, sumber-sumber belajar, bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika maupun pergaulan bebas, dengan fungsi layanan responsif yaitu fungsi perkembangan bagi peserta didik. Selanjutnya, jenis layanan responsif yaitu pada bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, bidang karir, bidang tata tertib sekolah, bidang narkotika dan perjudian, bidang perilaku seksual, dan bidang kehidupan lainnya. Strategi layanan responsif yaitu konseling individual dan kelompok, referral, kolaborasi dengan guru atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak lain, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, maupun kunjungan rumah. Selanjutnya yaitu layanan perencanaan individual, adalah bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluangan dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan perencanaan individual yaitu memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskannya. Fokus pengembangan perencanaan individual yaitu meliputi aspek akademik, karir, dan sosial. Akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang kedua, karir meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif dan sosial pribadi, meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Fungsi perencanaan individual yaitu fungsi pengembangan, fungsi pemahaman, dan fungsi perencanaan. Jenis layanan perencanaan individual. Layanan ini meliputi bidang pendidikan dan bidang karir dan bidang sosial pribadi. Menurut Gisbert 2006 dalam Dewa 2013, strategi dalam layanan perencanaan individual meliputi individual appraisal. Individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat, minat, keterampilan, dan prestasi yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, individual advisement. Konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, sosial, dan pribadi, dan kemudian bagaimana individu tersebut merealisasikan. Yang ketiga, transition planning. Konselor bekerja sama dengan pihak guru yang lain, membantu individu untuk membuat rencana apakah akan melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti training atau kursus. Keempat, follow up. Konselor bekerja dengan pihak guru yang lain untuk menindaklanjuti dari data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Strategi perencanaan individual yaitu strategi konsultasi dan konseling. Komponen dasar yang keempat yaitu dukungan sistem, adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, manajemen program, dan penelitian dan pengembangan, dengan tujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian, dan pengembangan. Fokus pengembangan dan fungsi dukungan sistem. Yang pertama, fokus pengembangan pada jaring atau network.
berkonsultasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan, bekerjasama dengan personel sekolah, madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah atau madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseling, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling, dan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kegiatan manajemen fokus pengembangannya yaitu yang pertama pengembangan program, yang kedua pengembangan staf, yang ketiga pemanfaatan sumber daya, dan yang keempat pengembangan penataan kebijakan. Yang ke-C, riset dan pengembangan. Fokus pengembangannya yaitu merancang, melaksanakan dan memanfaatkan PTK, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas pengembangan diri guru pembimbing yang profesional sesuai dengan standar kompetensi konselor Indonesia atau disingkat APKIN, mengembangkan kesadaran komitmen terhadap etika profesional, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan profesi BK seperti instansi pemerintah atau swasta, APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, MGBK atau Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, Depnaker Trans, dan ahli lainnya. Adapun fungsi dukungan sistem yaitu fungsi pemantapan, pemeliharaan, dan peningkatan program. Jenis layanan dukungan sistem yaitu layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan penempatan, layanan konseling, layanan referral, layanan mediasi, dan layanan penilaian dan tindak lanjut. Adapun strategi dukungan sistem yaitu pengembangan jejaring atau networking, kegiatan manajemen, riset, dan pengembangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.